спаси нас. Ясен Ты, Отец сути, сelamatkanlah kami. Святый великомучениче Дмитрий, моли Бога о нас. Ya mati Agung Dimitri, berdoalah kepada Allah bagi kami. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Ya Bapa yang amat terhormat Serafim, berdoalah kepada Allah bagi kami. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Kemuliaan bagimu ya Allah, kami kemuliaan bagimu. Melalui doa-doa dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami, amin. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad, amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami, amin. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, berkatilah namanya yang kudus hai segenap diriku. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala puji-pujiannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memokatai kau dengan belas kasih dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan belas kasih dan keadilan kepada orang-orang yang terluka. Ia telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan kehendaknya kepada Bani Israel. Tuhan itu penyayang, pengasih, dan panjang sabar, dan berlimpah belas kasih. Tidak selalu ia marah, dan murkanya tidak untuk selama-lamanya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak membalasnya kita setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab seperti langit jauh tinggi di atas bumi, demikian limpahnya belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia sejauh timur dari barat. Ia telah menghapus pelanggaran kita seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Ia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia tahu keadaan kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari manusia ialah seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi belas kasihan Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang taat dengan perjanjiannya, dan yang selalu mengingat untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa mengatasi segala sesuatu. Berkatilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya yang berkuasa, yang melaksanakan perintah-perintahnya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Tuhan hai segenap kuasanya, pelayan-pelayannya yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berkatilah Tuhan hai segala pekerjaannya, di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan dan kepada anak-anak manusia yang dalamnya tidak ada keselamatan. Apabila nafasnya melayang-layang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Diberkatilah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Allahnya. Ia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kebenaran untuk selama-lamanya, yang menandakan penghakiman kepada orang bersalah, yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, dan membebaskan orang yang terbelenggu. Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang buta, Tuhan membangunkan orang yang terjatuh, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Dia memelihara anak yatim dan janda, tetapi jalan yang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun Sekarang dan selalu sepanjang segala abad, amin. Ya anak tunggal dan sang firman Allah yang ada dalam baka dan berkehendak demi keselamatan kita jadi daging dari sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maria tanpa berubah jadi manusia, dan disalibkan ya Kristus Allah kami oleh mati menginjak-injak maut, satu dari sang Tritunggal Kudus dimuliakan bersama sang Bapa, sang Putra serta sang Roh Kudus. Selamatkanlah kami. Ingatlah ya Tuhan, setiap episkop, setiap presbiter, setiap diakan, setiap tentang keimaman, juga mereka yang ada dalam kehidupan penyangkalan ini, para pendiri gereja kudus yang terberkati ini. Panurkanlah kepada mereka istirahat bersama dengan orang-orang kudus dalam kemah kediaman kekalmu. Ingatlah ya Tuhan, jiwa hamba-Mu yang telah terpilih dalam Engkau, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang penilaian dosa mereka, baik yang tak sengaja maupun yang sengaja. Karuniakanlah kepada mereka boleh ambil bagian dalam hal baik dalam kehidupan yang kekal dan terberkati. Ampunilah setiap dosa, ya Tuhan, kepada Bapak, Ibu, saudara kami yang telah tertidur di dalam Engkau, baik di sini dan di mana saja, yang berharap akan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal kenangannya. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, sebab Engkau adalah baik dan pengasih manusia, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan, hormat, sang sembah bagi sang Bapa, sang Putra, serta sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad, amin. Ingatlah kami ya Tuhan, apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus dan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ingatlah kami ya Tuhan, apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Ingatlah kami ya Baginda, apabila Engkau datang dalam kerajaan. Ingatlah kami ya Baginda, apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Pembacaan diambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan.
berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Baik, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini di Kapel Jemaat Suci Dimitrios dari Tesalonika, ibadahnya adalah ibadah tipikal karena Romo Yohanes dan Presbitera Lester serta beberapa umat hadir di Surabaya di paroki Yona dari Manchuria yang dipimpin oleh Romo Kirilos dengan undangan dari Metropolitan Sergius, Metropolitan untuk Metropolitan untuk Singapura dan Asia Tenggara di bawah Gereja Ortodoks Rusia. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang sudah terjadi, yang mana Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat di dalam lembaga-lembaga umum, kita melihat ada misalkan di kelas, kalau kita dulu sekolah, ada namanya jadwal piket. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, dan seterusnya. Lalu di antara piket itu ada dibagi nanti yang nyapu siapa, yang merapikan bangku di kelas siapa, yang menghapus papan tulis siapa. Itu kita semua pasti pernah mengalaminya. Jadi tidak ada yang namanya di kelas itu kalau jadwal piket semasa kita sekolah itu yang menjadi superior, jadi semua diambil sendiri. Bahkan kalau lihat film-film film-film fiksi yang ada di bioskop, Iron Man tidak bisa bekerja sendiri. Iron Man membutuhkan Batman, seperti itu. Jadi nggak ada yang superior. Demikian pula apa yang terjadi di dalam gereja. Allah itu telah memberikan karunia, yang mana di dalam surat Roma yang kita baca ini, di situ ada karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia menasihati. Ini hanya contoh. Sementara kalau kita baca di dalam surat yang lain, kita menemukan banyak sekali ragam bentuk karunia. Bahkan mereka yang dipanggil untuk selibat, itu pun adalah karunia. Karena apa? Kalau yang selibat dipaksa menikah, itu penderitaan seumur hidup. Sementara yang memang dia menikah dipaksa selibat, yang terjadi adalah seperti yang dikatakan Rasul Paulus, terbakar hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga di dalam melihat karunia ini ada prinsip-prinsip penting yang dapat kita ambil di dalam bacaan kita. Yang pertama, menyadari karunia kita itu apa. Jadi jangan pernah orang merasa saya superior, lalu semua hal
bidang pelayanan di dalam gereja itu saya sendiri. Seorang episkop membutuhkan presbiter, seorang presbiter membutuhkan diakon dan umat. Presbiter tidak dapat menyelenggarakan ibadah seorang diri. Agustinus dari Hippo, Bapak yang terberkati, mengatakan seorang Kristen tidak akan pernah dapat disebut sebagai Kristen. Seorang Kristen hanya dapat disebut Kristen jika dia bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini superior dalam segala hal. Karena apa? Semua orang membutuhkan orang lain. Seorang dokter tidak dapat mendiagnosa dirinya sendiri, dia membutuhkan dokter yang lain. Coba kalau kita mencoba mendiagnosa diri sendiri, kita merasa sakit punggung, aduh kok punggung saya sakit ya, lalu kita coba-coba sendiri, lalu yang keluar kanker tulang, apa enggak, langsung stres, padahal belum tentu seperti itu. Nah itu loh, kalau kita mencoba untuk memaksakan, oh kita semuanya mampu, padahal ternyata cuma salah tidur atau kecapean, gara-gara kita merasa, sudah perlulah kita cari sendiri, kita bisa buka langsung kanker tulang lah. Jadi akhirnya salah kaprah, malah diagnosanya salah, pengobatannya pun pasti salah, dan malah jadinya apa? Malpraktek. Nah itu kan nggak betul yang terjadi. Jadi kita menyadari karunia kita itu di dalam gereja untuk apa? Kalau dia memang karunianya untuk melayani orang, jangan pernah memaksakan untuk mengajar, bubar. Kalau dia memang dikaruniai untuk mengajar, sementara suaranya indah dalam kutip, tanda kutip ya, jangan pernah memaksa untuk hidung. Kalau memang dia dikaruniai untuk sebagai seorang pembaca Alkitab, sebagai reader, ya biarlah dia membaca. Jadi kita menyadari karunia kita, tidak memandang karunia ini lebih tinggi, karunia itu lebih rendah. Semua karunia itu sama. Karena apa? Upahnya sama. Semua punya bagiannya masing-masing, tetapi upahnya sama. Jangan pernah kita iri dengan karunia orang. Oh dia diberikan intelektual tinggi ya, aku mau coba memaksa, akhirnya mencoba, sumpah sendiri, stres sendiri, capek sendiri. Nggak bisa nyanyi, maksa nyanyi, ngotot, tetap tampil, akhirnya hidungannya morat-marit. Nah, itu jangan kita memaksakan diri, kita tahu bagaimana kita. Itu yang pertama, prinsip di dalam pelayanan kita mengerti apa yang menjadi karunia. Yang kedua, di dalam melihat karunia itu, kita harus tahu tujuan daripada karunia Allah. Karunia Allah diberikan apa? Untuk melayani sesama. Mulut membutuhkan tangan untuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Kaki ketika gatal membutuhkan tangan untuk menggaruk. Badan kalau mau pergi ke satu tempat dia membutuhkan kaki untuk bergerak. Hidung yang mencium aroma masakan yang enak butuh mulut untuk mengunyah. Coba kita mencium, aromanya enak, aroma mie enak sekali. Coba kita makan, coba menghirup mie itu dengan hidung, nah pasti adalah sakit hidung kita. Nah itulah, jadi kita menyadari bahwa setiap pelayanan yang diberikan Allah itu memiliki tujuan untuk saling mengisi satu sama lain. Makanya di dalam litani gereja ortodoks kita ada suatu pernyataan. Dengan mengenang ibu kita yang tersuci, murni mulia, Sang Theotokos dan selalu Perawan Maria, dengan segenap orang suci, marilah kita menyerahkan diri seorang kepada yang lain. Seperti kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Jadi pelayanan di dalam gereja itu kita membaktikan diri kita kepada orang lain. Kalau di dalam litani kita menyebut yang pertama adalah Kopartenos, Sang Perawan Maria. Kenapa? Dia telah membaktikan dirinya untuk satu panggilan, yaitu apa? Menjadi perempuan yang dipilih Allah untuk melahirkan di dalam daging firman Allah yang menjelma.
Dia mengambil bagiannya dan taat dengan panggilannya. Bunda Maria tidak melakukan pelayanan yang lain-lain. Kita tidak pernah menemukan catatan di dalam sejarah gereja mujizat yang dilakukan oleh Bunda Maria. Tetapi kita bisa melihat satu hal, yaitu pelayanannya, pengabdiannya, pembaktian dirinya kepada Allah melalui ketaatannya kepada apa yang dikatakan Allah melalui malaikat Gabriel. Tetapi ketaatannya menghasilkan buah yang dapat kita nikmati sampai hari ini, yaitu kuasa penebusan melalui kematian dan kebangkitan Yesus di dalam daging. Jadi kita jangan berpikir muluk-muluk, kalau kita melayani dalam bidang ini maka kita terhormat. Kita melayani bidang ini maka kita tampak kuasa. Karena kita banyak melihat di dalam sekitar kita ada orang-orang tertentu, dan mungkin kita sering menjumpai, dia kalau melayani di bidang misalkan yang dapat dilihat orang, barulah dia mau pelayanan. Kalau nggak dilihat nggak mau. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, di sekolah teologi pun itu. Kalau dia disuruh pelayanan khotbah, baru mau. Kalau disuruh pelayanan nyanyi, dia mau. Yang penting bisa unjuk diri. Tapi kalau yang di belakang layar, contoh apa kalau di belakang layar? Kalau di dalam ortodok doa paraklesis, itu di belakang layar. Kenapa? Kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa. Itu kadang tidak terlihat, itu kadang orang seringkali juga malas. Aduh, doa lama. Itu di belakang layar. Tapi pelayanan yang seperti ini membutuhkan suatu dedikasi. Yang mana kita tahu bahwa semua pelayanan di dalam Kristus itu tidak pernah ada yang mengecewakan. Makanya kita perlu mengubah mindset kita tentang bagaimana pelayanan itu di dalam gereja. Jangan pernah ada orang yang merasa kalau seperti ini maka hebat. Makanya apa? Akibatnya ketika orang tidak paham yang poin 1, poin 2 tadi, poin 1 yaitu apa? Tahu panggilannya apa, pelayanannya apa. Yang kedua, tujuan dari pelayanannya apa. Akhirnya melihat pelayanan sebagai suatu kompetisi, bukan sebagai suatu kolaborasi. Pelayanan itu adalah kolaborasi. Kita menolong satu sama lain, menopang satu sama lain sebagai saudara seiman. Tetapi kalau kompetisi, kita akan menganggap diri kita lebih penting dari orang lain dan kita akan berusaha untuk merendahkan bahkan menjatuhkan yang lain. Itu yang tidak pernah diinginkan di dalam pelayanan gereja. Makanya kalau kita melihat di dalam kisah jana suci hari ini, yaitu siapa? Maria Magdalena. Dia yang dikatakan sebagai orang perempuan yang kepadanya Yesus telah melepaskan dari roh jahat. Di dalam kisah kitab suci kita bisa melihat pelayanan yang dilakukan Maria Magdalena cuma satu, yaitu apa? Ketika dia datang ke kubur Yesus untuk merempahi jenazahnya. Bagi orang Yahudi yang seperti ini biasa, kalau orang mati dirempah-rempahi itu biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Hal yang sangat umum, tetapi dia melakukannya dengan penuh bakti, dengan penuh tanggung jawab. Itulah mengapa di dalam pelayanan itu bukan jenis pelayanan yang penting, tetapi motivasi pelayanannya yang harusnya kita utamakan. Yang ketiga, prinsip penting di dalam memahami bagaimana pelayanan di dalam gereja, yaitu bagaimana kita menjalankan pelayanan itu. Yang pertama tadi kita sudah belajar, yaitu tentang pelayanan. Kita harus tahu bahwa pelayanan itu, kita harus tahu pelayanan kita seperti apa. Yang kedua, tujuan pelayanan. Yang ketiga, sikap kita dalam pelayanan. Makanya di dalam surat Roma ini kita diberikan contoh melakukan dengan rajin, dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita.
Karena apa? Tanpa sikap hati yang seperti ini, pelayanan kita tidak akan memberi manfaat yang baik bagi orang. Karena pelayanan di dalam gereja itu sifatnya spiritual, sifatnya rohani. Kalau didasari dengan hati yang tidak betul, perlu kita ingat, sesuatu yang sifatnya rohani dan spiritual itu tanda kutip menular. Kalau ada orang datang dengan hati yang tidak tulus, lalu dia melayani Allah, atau memaksa diri melayani, kelihatan aura yang terpancar itu beda. Tapi kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, sikap hatinya betul, pikirannya betul, maka pelayanan yang ia lakukan akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah mengapa ketika Yesus dalam bacaan kita di dalam Injil Markus, dia melayani orang yang lumpuh. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang lumpuh itu dengan menyembuhkannya. Dan ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, di situ menunjukkan bahwa orang ini menderita sakit karena dosanya. Tetapi Yesus yang penuh kasih, dia menyatakan dosamu sudah diampuni. Kebaikan yang Yesus tunjukkan dalam pelayanannya sebagai manusia kepada orang yang lumpuh ini ternyata tidak direspon baik oleh ahli Taurat. Nah, di prinsip yang keempat kita dapat belajar pelayanan orang Kristen itu belum tentu ditanggapi positif sama orang. Kadang-kadang kita sudah melayani dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, dipandang buruk, bahkan dicaci maki orang. Jadi jangan pernah kita kaget, aku melayani begini kok malah yang dapat hujatan, malah dihujat orang. Lalu mundur, nggak perlu. Karena apa? Karena di dalam pelayanan itu kita benar pun seringkali orang nggak suka. Jadi jangan kita kaget, jangan kita bingung, jangan kita lalu aduh gimana ya kok lalu gara-gara seperti ini lalu kita berhenti untuk melayani. Jangan, tetap kita maju. Karena apa? Karena di dalam pelayanan itu ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami deraan, disitulah kualitas pelayanan kita teruji. Jangan sampai pelayanan kita adalah pelayanan yang tampaknya melayani tapi kosong. Tidak ada manfaatnya, tidak ada energi yang disalurkan, energi kehidupan yang disalurkan. Jadi pelayanannya hanya sifatnya ritualistik, hanya untuk memuaskan aturan-aturan ritual. Dan yang seperti ini hanya akan menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sikap seperti inilah yang dibenci oleh Kristus dan juga dibenci oleh para bapak gereja. Jadi di sini kita belajar tentang pelayanan itu dengan mengambil contoh tadi dua, yaitu Maria Magdalena dan pelayanan Yesus yang kita baca dalam Injil Markus. Marilah kita mengoreksi diri kita, tidak usah mengoreksi orang. Saya selalu mengatakan kita mengevaluasi diri kita sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Buat apa kita mengevaluasi orang tapi kita tidak pernah mengevaluasi diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri, oh ternyata saya begini, saya masih kurang ini, saya kurang ini, saya harus perbaiki diri. Baru itulah kita belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Dengan merendahkan hati kita, maka kita sudah berjalan satu langkah untuk naik kepada tangga kerohanian. Dan dengan kita menjalani hati kita, pelayanan kita dengan begitu baik, maka karunia demi karunia akan ditunjukkan kepada kita. Jadi jangan pernah kita menjadi kendor, jangan kita menjadi lemah. Dan sebagai suatu kesimpulan dari bacaan kita pada hari ini, ketika kita melayani Allah, kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan sikap dari hati kita, supaya pelayanan kita adalah pelayanan yang diterima oleh Allah dan pelayanan kita menjadi saluran rahmat bagi
sesama kita dan menjadi sarana pemberitaan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan hidup kita hidup yang memuliakan Allah, sehingga pada akhirnya di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, kita dapat berdiri tegak tanpa cacat, tanpa malu, dan memberikan pertanggungjawaban yang baik apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kita memuliakan Allah karena hanya bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Mari kita lanjutkan doa kita. Paduan suara surgawi menyanyikan pujian mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan sebab bumi dan surga penuhlah kemuliaan-Mu. Datanglah kepadanya dan Kau akan diterangi dan wajah-Mu yang akan menjadi malu. Paduan suara surga menyanyi pujian mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan sebab kami dan surga penuhlah kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Paduan surgawi malaikat dan penghulu malaikat yang kudus bersama dengan segenap segala kuasa surgawi menyanyikan pujian-Mu mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan sebab bumi dan surga penuhlah kemuliaan-Mu, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah Sang Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah Zati yang keluar dari Zati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu-satu hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita teratur dari surga dan menyembah oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Peran Maryam serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan digugurkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan dari surga seluruh sebelah kanan Sang Bapa. Serta Dia akan datang lagi dalam kemuliaan orang mati yang rajanya tak ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra dan memuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja Sang Kudus, Katolik Apostolik. Aku mengaku satu besar bagi pengakuan dosa-dosa. Aku menubuhkan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Ya Allah, ampunilah, hapuskanlah dan singkirkanlah dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dalam perbuatan dan perkataan, baik yang ketahuan maupun yang tak ketahuan, yang kami lakukan baik siang maupun malam, dalam angan-angan maupun dalam pikiran. Ampunilah semuanya itu karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah dari nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan surga. Berikanlah kami dari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan lembah kami mengeram cobaan, tetap lepaskan kami dari jahat. Melalui doa-doa dari Bapa suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Engkau telah dimuliakan di atas gunung ya Kristus Allah, dan para murid-Mu melihat kemuliaan-Mu, dan mereka tidak tahan akan pada waktu mereka melihat Engkau disalibkan. Mereka mengerti bahwa Engkau lah yang berkehendak untuk menderita dan menyatakan kepada dunia bahwa Engkau lah cahaya kemuliaan Sang Bapa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya pelindung umat Kristen yang tak tercela, selalu menjadi pengantara doa dengan Sang Pencipta. Janganlah abaikan doa permohonan mereka yang berdosa, tetapi lekaslah yang baik. Tolonglah kami yang berseru kepadamu dalam iman. Lekaslah menjadi pengantara, berkekaslah Engkau yang membuat syafaat, Engkau yang selalu melindungi ya Sang Theotokos. Tuhan kasihlah, 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 Tuhan kasihlah. Yang Engkau yang ada setiap waktu dan setiap jam, yang disembah dan dimuliakan, baik di surga dan di bumi ya Kristus Allah, panjang sabar, penuh pengampunan dan belas kasih, yang mengasihi orang saleh dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dikeraskan oleh dosa, dan yang memanggil semua orang kepada keselamatan melalui janji tentang halal bagi masa yang akan datang.
Lakukanlah yang sama ya Tuhan. Terimalah doa-doa kami pada jam ini. Pimpinlah kehidupan kami menurut perintah-perintah-Mu. Kuduskanlah jiwa kami, bersihkanlah angan kami. Lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan kesusahan. Kelilingilah kami dengan malaikat-Mu yang kudus, agar selalu dijaga oleh mereka. Boleh kiranya kami mencapai kepenuhan iman dan pemahaman akan kemuliaan yang tak terjangkau oleh akal. Karena Engkau terberkati sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau ku junjung tinggi. Ya Tuhan, berkatilah melalui doa-doa dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Bapa, Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Doa dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Tuhan kasihanlah, 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 Tuhan kasihanlah. Ya Sang Tritunggal Maha Kuasa, satu tak hakikat dalam kemahakuasaan, kerajaan yang tak terbagi-bagi, sumber segala yang baik. Penmurahlah kepada kami orang berdosa ini, tegakkanlah kami, dan berikanlah pengertian di dalam hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala kenajisan. Terangilah akal budi kami, agar kami dapat memuliakan, mengidungkan, dan menyembah-Mu, dan mengatakan, satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Allah Sang Bapa. Amin. Silakan, nanti dorong. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah kiranya nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya senantiasa ada dalam mulutku. Di dalam Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang lembut hatinya mendengar dan bersuka cita. Pujilah Tuhan bersama-sama dengan aku, hai kamu semua. Dan marilah kita bersama-sama memarsyurkan namanya dengan sungguh-sungguh. Aku telah mencari Tuhan dan Ia mendengarkan aku, dan Ia melepaskan aku dari segala pengembaraanku. Mendekatlah kepadanya dan engkau akan diterangi, dan wajahmu tidak akan tersipu-sipu malu. Orang yang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkan dia. Ia melepaskan dia dari segala kesengsaraannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, dan meluputkan mereka. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diberkatilah mereka yang menaruh harapannya di dalam dia. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudusnya.
sebab orang-orang takut akan Dia tidak akan menderita kekurangan. Orang-orang kaya itu menjadi melarat dan kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Orang macam apakah yang menyukai hidup yang menyintainya, sehingga memperoleh hal-hal yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berpalinglah dari yang jahat dan lakukanlah apa yang baik. Carilah damai sejahtera dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya dipasang untuk doa mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan tentang mereka dari muka bumi. Orang benar itu berseru dan Tuhan mendengarkan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hatinya karena penyesalan akan dosa-dosanya, dan menyelamatkan mereka yang merendahkan hatinya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Kebenaran akan dipandang bersalah. Tuhan menebus jiwa hamba-hambanya, dan semua orang berharap kepadanya tidak akan dipandang bersalah. Dari Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad. Amin. Sungguhlah Patuh dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni, serta Bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Melalui doa dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersyukur pada Kristus Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersyukur pada Kristus sendiri Raja dan Allah kita. Berkatilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau telah menjubah dirimu dengan pujian dan kehormatan, yang berjubahkan terang seperti pakaian, membentangkan langit seperti tirai, yang melingkupi pilih-pilihnya dengan air, yang menjadikan awan-awan sebagai keretanya, yang berjalan di atas sayap angin, yang menjadikan roh malaikat-malaikat dan pelayan-pelayannya seperti nyala api, yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kedalaman bumi ialah pakaian yang menutupinya. Air telah tegak di atas bukit-bukit. Terhadap ardipmu air itu melarikan diri, terkejut karena suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke dataran yang rendah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Telah kau tetapkan batas, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Dikeluarkannya mata-mata air di antara lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara berkicau, mengeluarkan suara dari batu karang. Ia mengairi gunung-gunung dari bilik-biliknya, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Kau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melayani manusia, dan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menguatkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon di padang, pohon-pohon aros di Lebanon yang ditanamnya. Disitulah burung pipit yang membangun sarangnya, yang di sana burung ranggung yang sarangnya mendahulunya. Gunung-gunung tinggi adalah perlindungan bagi rusa-rusa jantan, dan kelinci-kelinci berlindung di batu karang. Ia telah menetapkan bulan menjadi penentu musim, matahari yang tahu saat terbenamnya. Kau mendatangkan kegelapan dan menjadi malam, dan ketika itulah bergerak segala binatang di hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan mencari makanannya dari pemberian Allah. Ketika fajar menyingsing, berkumpulnya semuanya dan berbaring tempat
di sarangnya. Manusia pun berangkat ke tempat pekerjaannya, ke tempat usahanya sampai petang. Sungguh agunglah perbuatanmu ya Tuhan, semuanya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah laut yang besar dan luas itu, yang bergerak tidak terbilang jumlahnya. Binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal belayar dan naga yang kau jadikan untuk bermain-main dengannya. Semuanya menantikan kau supaya diberikan makanan tepat pada musimnya. Pada waktu engkau memberikannya, mereka memungutnya, dan pada waktu engkau membuka tanganmu, mereka dipuaskan dengan kebaikanmu. Tetapi waktu engkau memalingkan wajahmu, mereka terkejut. Pada waktu engkau mengambil hidup mereka, mereka mati dan kembali menjadi debu. Engkau akan mengutus rohmu dan terciptalah mereka, dan engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan akan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi dan membuatnya gemetar, yang menyentuh gunung-gunung dan menjadikannya berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biar renunganku manis kedengarannya, dan aku akan bersukacita dalam Tuhan. Biar orang-orang berdosa lenyap dari bumi, dan orang-orang jahat tidak ada lagi. Berkati Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Ya Allah, kemuliaan bagimu. Ya Tuhan, Ku berseru padamu, dengarkanlah aku, dengarkanlah aku ya Tuhan. Ya Tuhan, ku berseru padamu, dengarkanlah aku. Perhatikan suara permohonanku padamu. Pada waktu ku berseru padamu, dengarkan aku ya Tuhan. Biarlah doaku sebagai persembahan, dupa ukupan di hadiratmu. Tanganku yang terangkat seperti korban petang, dengarkan aku ya Tuhan. terang gembira, Kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus sekarang telah sampai pada terbenamnya surya. Kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Sang Roh Kudus Allah. Karena layalah di setiap waktu Kau dipuji dengan suara nyaring, ya Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia
kami pada senja hari tanpa dosa. Tetap berkatilah Engkau ya Tuhan Allah dari Bapa leluhur kami, serta dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Amin. Biarlah belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami meletakkan harapan kami kepadamu. Berkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Berkatilah Engkau ya Baginda, buatlah kami mengerti perintah-perintah-Mu. Berkatilah Engkau ya yang Maha Kudus, marilah kami dengan perintah-perintah-Mu. Belas kasih-Mu ya Tuhan, berlalu selama-lamanya. Janganlah Kau abaikan pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu. Karena bagimulah pujian, bagimulah kidungan, bagimulah kemuliaan, bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu selamanya selawat. Amin. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab menatap telah-Mu keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Melalui doa-doa dari Bapa Suci ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang zaman. Amin.